السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama pada saat ini, nikmat duduk di majlis al-ilm, duduk di majlis al-ilm merupakan salah satu nikmat yang paling besar. Bahkan tidak ada perkara yang paling afdal setelah amalan-amalan yang wajib daripada menuntut ilmu, daripada duduk di majlis al-ilm. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang mengikutinya di atas kebaikan. InsyaAllah ta'ala pada malam kali ini kita akan melanjutkan syarah dari kitab Al-Qawaidil Arba' karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Masih melanjutkan syarah
kaidah yang kedua pada halaman 47. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wasyafa'atul musbatah, dan syafaat yang ditetapkan atau yang diterima, ay allati asbataha Allahu fil Qur'an, yaitu yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Hiya allati tutlabu min Allah, dan dia adalah yang diminta dari Allah Azza wa Jalla. Telah kita jelaskan bahwasanya syafaat yang dinafikan atau yang ditolak adalah apa-apa yang diminta dari selain Allah pada apa-apa yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah. Maka syafaat yang ditetapkan adalah apa yang diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syarih, berkata asy-syarih hafizahullah, unzur husnal bayani wan nasihah, lihatlah indahnya penjelasan dan nasihat. Qala, beliau mengatakan, asy-syafa'atul muthbatah hiya allati tutlabu min Allah. Syafaat yang ditetapkan adalah yang diminta dari Allah. Wasyafi', asy-syafi' dia adalah ismul fa'il, pelaku yang memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Mukramun bisyafa'ah, dimuliakan dengan syafaat. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang mendapatkan syafaat, man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idn, dia adalah orang yang Allah ridhai perkataannya, perbuatannya setelah diizinkan. Pemilik syafaat dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'ah, katakan wahai Muhammad bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Oleh karenanya orang yang memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi, para malaikat, dan orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diizinkan
sehingga mereka bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Kemudian orang yang diberikan syafaat, mereka adalah orang-orang yang Allah ridhai perkataannya, perbuatannya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafa'atul mutsbatah hiya allati tutlabu min Allah. Syafaat yang ditetapkan dia adalah yang diminta dari Allah. Asy-syafi'u yatlubuha min Allah. Orang yang memberikan syafaat diminta juga dari Allah. Lianna Allah Ta'ala qala, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya syafaat itu milik Allah semuanya. Surat Az-Zumar ayat 44. Faman arada an yashfa'a la budda an ya'dana Allahu lahu. Barang siapa yang ingin memberikan syafaat, maka mengharuskan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa saja yang ingin memberikan syafaat, pertolongan kepada orang lain, menjadi perantara kepada orang lain, maka harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus mendapatkan izin. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisinya, yakni di sisi Allah, kecuali dengan seizinnya. Makanya syarat yang pertama agar seorang bisa memberikan syafaat adalah setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, bolehnya seorang memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah ayat 255. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak dari kalangan para malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun setelah diizinkan oleh Allah. Liman yasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridhai.
para malaikat saja sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat mereka tidak bermanfaat. Apalagi selain para malaikat. Padahal Allah mengatakan kepada mereka ibadur rahman, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat para malaikat. Apa yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Mereka tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seperti itu keadaan para malaikat, syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Liman yasha. Kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yarda, dan Allah ridai. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, Allah tidak kehendaki kepadanya mendapatkan syafaat. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, Allah tidak kehendaki kepada mereka syafaat. Tertutup bagi mereka syafaat. Oleh karenanya tidak ada dalam Islam semua agama itu benar. Semua agama itu masuk surga, tidak ada. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridai dan berikan nikmat kepada pemeluknya adalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak diterima. Surat An-Najm ya ayat 26. Yang menjelaskan bahwasanya syafaat para malaikat tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'idni hiya milkun lillah. Fa idzan hiya milkun lillah. Kalau begitu syafaat ini dia adalah milik Allah Azza wa Jalla. Wa biyadihi Azza wa Jalla. Syafaat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu ahadin kainan man kana yuridu an yashfa'a 'inda Allah la budda an ya'dana lahu Allah bisyafa'ah. Siapa saja bagaimanapun kedudukannya, apabila dia ingin memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala.
ومن أراد أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عند الله لا يطلبها منهم بل يطلبها ممن بيده الشفاعة سبحانه وتعالى وهي بيد الله. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, barang siapa yang ingin para malaikat, para nabi mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah, maka janganlah dia memintanya dari mereka, akan tapi dia mintai orang yang di tangannya syafaat, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa saja yang ingin mendapatkan syafaatnya para malaikat, para nabi, maka hendaklah dia meminta syafaat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada mereka. Faman arada an yakuna al-anbiya'u wal malaikatu syufa'a lahu alaihi ay yaqula fi talabihi wa du'aihi ya Rabbi ya Allah yas'alullah syafi' fiya anbiya'ak أو يقول اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة. Barang siapa yang ingin para nabi, para malaikat memberikan syafaat kepadanya, maka hendaklah dia berkata atau mengatakan di dalam permintaannya, wahai Rabbku, ya Allah, dia meminta kepada Allah, syafi' fiyya anbiya'ak, jadikanlah para nabimu pemberi syafaat kepada kami. Atau mengatakan, ya Allah, jadikanlah nabimu Muhammad pemberi syafaat kepada kami nanti pada hari kiamat. Bukan mengatakan ya Rasul, ya Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami. Jangan. Tapi minta kepada Allah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Allahumma ij'alni mimman yashfa' lahum nabiyyuka yaumal qiyamah, atau mengatakan ya Allah, jadikan aku dari orang-orang yang mendapatkan syafaat nabimu nanti pada hari kiamat. Fanas'alullaha azza wa jalla wa natlubu minhu, kita minta kepada Allah, kita mencari syafaat itu dari Allah. Lianna syafa'ata milkun lillahi azza wa jalla, karena syafaat itu milik Allah azza wa jalla. Wa hiya la takunu illa bi idnihi lisyafi' wa ridahu azza wa jalla 'anil mashfu'i lahu. Dan syafaat ini tidak akan bermanfaat kecuali dengan izin Allah kepada orang yang memberi syafaat, dan ridha Allah kepada orang yang mendapatkan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama adalah izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua adalah ridha Allah kepada orang yang mendapatkan syafaat. Wa man kana 'alal kufri wasyirki billah wa mata 'ala dzalik wa syufi'a lahu 'inda Allah lan tanfa'hu hadhihi syafa'atu. Barang siapa yang berada di atas kekufuran, kesyirikan kepada Allah, dan dia mati di atasnya, kemudian diberikan kepadanya syafaat di sisi Allah, maka syafaat ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ingin memberikan syafaat kepada putranya. Ya. Sebagaimana syafaat Nabi Ibrahim yang ingin diberikan kepada bapaknya Azar. Sedikit pun syafaat mereka tidak bermanfaat. Kenapa? Karena putra Nabi Nuh mati di atas kesyirikan. Karena bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam mati di atas kekufuran. Walan tunqidhu minan nar, tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka. Qala ta'ala, Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Al-Muddathir ayat 48. Kita baca kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam atas bapaknya. Wa fi sahih al-Bukhari qissatun 'azimatun tahtazzul qulub hazza. Di dalam sahih al-Imam Bukhari kisah yang sangat agung yang menggetarkan hati atau yang mengguncangkan hati, dan dia adalah kisah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, ma'a walidihi yaumal qiyamah, bersama bapaknya nanti pada hari kiamat. Dzakaraha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim menjumpai bapaknya yang bernama Azar nanti pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatratun wa ghabrah. Di wajah bapaknya Azar gelap dan berdebu. Inilah wajah-wajah orang-orang kafir, orang-orang musyrik nanti pada hari kiamat. Gelap, hitam, kotor, berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku telah mengatakan kepada engkau
la ta'sini, jangan engkau menentang kepadaku. Fayaqulu abuhu, bapaknya Azar mengatakan, fal yawma la usika, pada hari ini aku tidak akan menentang. Fayaqul Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tunziyani yawma yub'atun. Ibrahim berkata, wahai Rabbku. Beliau meminta kepada siapa ini? Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya engkau telah menjanjikanku, engkau tidak akan membuatku sedih pada hari ketika dibangkitkan. Atau tuziani, menghinakanku pada hari dibangkitkan. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'adi, maka tidak ada kesengsaraan, kesedihan, kehinaan yang lebih hina dari bapakku yang jauh dariku. Ya. Berarti Nabi Ibrahim ini meminta kepada Allah agar beliau dapat memberikan syafaat kepada bapaknya. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin, sesungguhnya aku haramkan surga atas orang-orang kafir. Aku haramkan surga atas orang-orang kafir. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ulul azmi minar rusul. Ya. Tapi tidak mampu memberikan syafaat kepada bapaknya. Alasannya apa? Karena mati di atas kekufuran. Thumma yuqalu ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Kemudian dikatakan, wahai Ibrahim, apa yang di bawah kedua kakimu? Fayanzur, lalu Nabi Ibrahim melihat, faida huwa bidikhin multatikhin, tiba-tiba ya bapaknya itu menjadi hewan diba, hena, ya, binatang hena. Apa itu binatang hena? Sejenis anjing, ya, mirip-mirip anjing tapi kakinya di depan agak pendek. Nah, multatikhin, yang kotor. Fayu'khadhu biqawaimihi, lalu diambil kakinya, fayulqa finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Begitu juga kisah seorang anak
yang ingin menyelamatkan bapaknya dari api neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala merubah bapaknya ini menjadi bentuk yang sangat buruk dan bau yang sangat tidak sedap, sehingga anaknya melepaskannya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau para nabi tidak mampu memberikan syafaat kepada orang yang terdekat dari mereka, maka bagaimana selain para nabi? Maka setiap kita berkewajiban menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai mereka murtad dari agama Islam. Jangan sampai mereka terjatuh kepada dosa kesyirikan. Waqra' fi akhir surat At-Tahrim. Bacalah di akhir surat At-Tahrim. Daraballahu matalan lilladheena kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Keduanya, yakni istri ini, di bawah tanggungan dua hamba dari hamba kami yang saleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma. Kemudian kedua istrinya berkhianat kepada keduanya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Sehingga kedua nabi ini sedikit pun tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah. Padahal keduanya adalah nabi. Padahal keduanya adalah para nabi. Wa Nuhun alaihi salam wa huwa min ulil azmi minar rusul. Dan Nuh alaihi salam, beliau adalah salah satu ulul azmi dari kalangan para rasul. Lam yughni an ibnihi syai'an li'annahu kana kafiran. Sedikit pun tidak mampu menyelamatkan putra beliau dari azab Allah karena anaknya atau putranya adalah kafir. Walam yughni an zawjati syai'an, tidak mampu menyelamatkan istrinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, li'annahu kana kafiratan, karena istrinya adalah orang kafir. Wa Ibrahim alaihi salatu wassalam lam yughni an abihi syai'a li'annahu kana kafiran. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mampu menyelamatkan bapaknya sedikit pun dari azab Allah karena bapaknya adalah orang kafir. Fasyafa'atu la takunu illa bi'idznillah lisyafi'. Maka syafaat itu tidaklah bermanfaat kecuali dengan seizin Allah kepada orang yang memberikan syafaat, wa ridallahi 'anil masfu'i lahum, dan ridha Allah kepada orang yang mendapatkan syafaat. Sudah ada waktu ya. Baik, kita cukupkan
kesimpulannya adalah ya, orang yang memberikan syafaat syaratnya harus mendapatkan izin dari Allah, dan orang yang diberikan syafaat harus mendapatkan ridha Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.